Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Astra International Tbk atau dengan kode saham ASII secara grup berhasil mengukir pencapaian kinerja tertinggi pada tahun 2022. Hal ini ditopang oleh pemulihan ekonomi dan tingginya harga komoditas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikutip dari siaran pers perseroan, PT Astra International Tbk tumbuh sepanjang tahun 2022 lalu. Astra International berhasil membukukan laba bersih senilai Rp28,94 triliun atau naik 43% secara tahunan. Di mana di 2021 Astra hanya membukukan laba bersih Rp20,2 triliun. Laba bersih ini dengan memperhitungkan penyesuaian nilai wajar dari investasi Astra International di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT Medikaloka Hermina Tbk. Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Joni Bunarto Condro menyatakan, Astra mencatatkan pencapaian kinerja tertinggi di 2022, mencerminkan pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat dan harga komoditas yang tinggi di tengah ketidakpastian terkait proyeksi ekonomi global. Secara rinci, laba bersih divisi otomotif Astra International naik 33% menjadi Rp9,7 triliun. Bisnis komponen otomotif Astra International lewat PT Astra Auto Parts Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun, meningkat 117% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba bersih divisi jasa keuangan Astra International meningkat 22% menjadi Rp6 triliun pada tahun 2022. Laba bersih Astra International dari divisi alat berat meningkat 107% menjadi Rp12,7 triliun. Divisi infrastruktur dan logistik mencatatkan kenaikan laba bersih dari Rp69 miliar menjadi Rp527 miliar. Dari divisi teknologi informasi melalui PT Astra Grafia Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih 12%. Divisi properti Astra International melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 10% menjadi Rp129 miliar. Namun laba bersih dari divisi agribisnis Astra International yang dijalankan lewat PT Astra Agro Lestari Tbk turun 12% menjadi Rp1,4 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham ASII tampaknya menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi di hari ini tidak terlalu dalam. Pemirsa, ASII mengalami penguatan di 5,17%, diikuti oleh saham-saham dari grup Astra lainnya seperti UNTR yang hari ini naiknya di atas 10%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun di penutupan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 6.200-an. Kemudian Astra International pada pukul 10 ini sempat pelemahannya, penguatannya maksud kami sudah mulai terbatas di 6.175 dan pukul 10:10 Astra International mengalami pembalikan arah dengan menguat yang cukup signifikan di 6.275 dan tampaknya level ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, posisi saham Astra International lebih melandai di 6.175. Kami akan sampaikan di penutupan sesi kedua hari ini, posisi saham Astra International masih ditutup di zona hijau, tapi lebih ke arah penguatan terbatas dan levelnya lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan di penutupan dan pembukaan sesi kedua, tepatnya di 6.100, menguat di 5,17%. 6.100 merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini, sementara level tertinggi di 6.275. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham Astra International dalam beberapa bulan terakhir. Tampaknya lebih cenderung mengalami tekanan karena di September, Oktober, November hingga Desember masih bergerak di level 6.000-an, tapi posisi 6.000 lebih ke arah cenderung mengalami pelemahan pemirsa. Sementara di perdagangan Januari lebih cenderung tertekan, bahkan level 6.000-an sudah jauh ditinggalkan. Di 5.700 secara intraday-nya bahkan sudah koreksi ke 5.200-an, tepatnya di 5.225. Sementara di perdagangan Februari mencoba untuk bangkit seiring dengan kinerja mereka yang sangat baik di sepanjang 2022. Astra International mencoba menapak kembali di atas level 6.000-an.
Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari ASI, ada di kisaran di 8,64 kali, masih di bawah 10 kali, PSR-nya di 0,83 kali, PBV-nya masih di kisaran 1,30 kali, dan PCFR ada di kisaran di 6,69 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.